Ya, boleh. Kan sebelumnya kan Bapak tadi udah ngajar beberapa mata pelajaran tuh. Nah, terus bagaimana sih cara Bapak tuh memproses menyusun modul ajar atau RPP yang Bapak gunakan gitu? Oke, siap. Mungkin dijawab satu persatu dulu ya, Mas Wahyu. Iya, Pak. Oke, mungkin singkat aja. Yang pertama harus menguasai dulu elemennya. Kalau misalkan kalian eh, mungkin di kuliah ya belajar tentang pemrograman, bahasa pemrograman lah gitu. Yang di dalam itu ada namanya rangkaian logika. Otomatis kita yang pertama kali adalah harus menguasai dulu materinya. Kalau udah tahu menguasai materinya, baru nanti kita buat namanya pemahaman CP ya, capaian pembelajaran. Jadi di elemen itu turunannya adalah CP. Nah, di CP PAM itu ada rangkaian logika, ada arsitektur pemrograman, ada bahasa pemrograman dasar, ada aplikasi pemrogramannya. Nah, di situ setelah apa namanya materi yang udah kita kuasain, baru nanti di situ kita bikin namanya peta konsep. Ya, peta konsep itu salah satu cara kita menurunkan itu ya, CP ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi rangkaian logika itu adalah ujung dari materi yang bakal kita capai gitu. Nah, bagaimana cara kita mencapainya? Pasti kita harus tahu dulu. Namanya rangkaian logika itu kan bukan langsung ke rangkaian, tapi harus memahami dulu namanya sistem bilangan. Mulai dari dasar. Apa sih biner, apa sih desimal, itu dulu. Makanya kita harus mampu menguasai materi. Baru nanti kita memahami namanya peta konsep. Nah, peta konsep fungsinya buat apa? Untuk eh, menentukan pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus menentukan. Nanti kan pasti banyak ya ATP-ATP untuk mencapai rangkaian logika. Nanti arsitektur apa aja yang dipelajari ATP-nya. Nah, dari situ kita namanya ATP esensial ya, atau yang kita perlukan aja. Tuh Mas, dalam proses penyusunan modul ajar. Nanti setelah ATP sudah dibuat, nanti sesuaikan dengan mungkin protaprosem ya. Nanti kamu pas lagi PKM nanti belajar tuh namanya protaprosem. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui ATP yang nanti kita tentukan dengan jumlah hari efektif gitu. Jadi harus setepat juga gitu ya. Misalnya kita ATP-nya banyak banget, ternyata waktunya hanya sedikit kan nggak mungkin ya, gitu. Dan siswa juga nggak bakal eh, menguasai semua. Yang penting apa aja intinya gitu. Jadi yang pertama menguasain adalah teman-teman harus paham dulu, gitu ya, dari CP-nya. Kemudian setelah udah bikin ATP, ya kan, sesuaikan dengan protaprosem, baru kita menentukan materinya, nah gitu. Nanti dari ATP rangkaian logika kan berarti ada sistem bilangan. Nah, di situ baru kita bikin modulnya ya. Nah, untuk modul ajarnya itu baru kita bikin sesuaikan dengan kurmet, metodenya itu pembelajaran mendalam ya, yang dimana nanti harus eh, apa namanya kita cantumkan di pembelajaran pembuka, inti dan penutup ya. Pokoknya kalau pembelajaran mendalam itu lebih dalam lah pokoknya. Ada tiga tuh ya pembelajaran mendalam tuh, bermakna, menggembirakan, sama berkesadaran. Gitu. Nah, kita tentukan pembelajaran pembuka itu apa aja, inti apa aja, penutup apa aja. Untuk modul ajar sih itu ya. Terus di modul ajar kita harus tahu juga komponen inti dalam membuat modul ajar apa aja. Nah, itu ada tuh ya, mungkin ada 13 komponen, mulai dari identitas, mungkin model pembelajarannya, strategi pembelajaran, medianya. Nah, sekarang itu karena pembelajaran mendalam, kita harus kaitkan juga tuh nanti materi yang kita pelajarin itu ada keterkaitan nggak dengan mata pelajaran lain. Contoh, misalkan rangkaian logika, yang pembelajaran pertama kan sistem bilangan ya. Berarti kan siswa harus Iya. memahami, ya kan?
Mas Bay. Bener nih Pak. Nah, peserta didik harus bisa atau memahami matematika dasar tuh, pembagian, pertambahan, ya kan, pindah ruas, tuh kayak gitu-gitu. Ya, bilangan berpangkat. Nah, itu harus wajib menguasai karena sebelum kita masuk ke rangkaian logika kan sistem bilangan ada perhitungan. Nah, itu keterkaitannya mungkin bisa ke informatika, ke matematika. Nah, di situ di dalam modul ajar harus dicantumkan gitu. Terus apa lagi ya? Saya lupa di dalam modul ajar. Mungkin tahap-tahapannya ya kita cantumkan. Tujuan udah pasti ya. Kemudian asesmennya, sekarang kan udah pakai asesmen kognitif, formatif, sumatif. Nah, teman-teman mau pakai apa aja. Tidak harus tiga-tiganya sih. Tinggal teman-teman itu menggunakan yang tepat apa gitu ya. Kemudian nanti rubrik penilaiannya ya menyesuaikan apa pakai skala Likert atau langsung ke metode penilaian berdasarkan tingkatan itu bisa. Nah, itu semua di dalam proses penyusunan modul ajar. Itu ya. Mungkin bisa dipahamin ya. Baik Pak. Jadi Oke. pada intinya tuh yang pertama harus kita kuasai itu yang menguasai materinya dulu ya kan Pak sebelum Betul. sebelum buat modul itu. Nah terus Mm-mm. eh, ini nyambung ke pertanyaan kedua Pak. Oke. Eh, kan tadi kan kita udah buat perencanaan kayak udah menguasai materi, terus udah buat peta Mm-mm. konsep, udah menyesuaikan juga sama kurmet yang sekarang. Terus ada nggak sih Pak faktor apa yang paling mempengaruhi penentuan tujuan pembelajarannya Pak? Oh, faktor utamanya ya. Iya Pak. Ya, kalau menurut saya sih kita harus tahu juga ya kemampuan awal peserta didik. Mungkin kan ini dari SMP ya. Kalau pembelajaran PAM gimana, Pak? Minimal harus bisa ngetik tuh kayak gitu-gitu tuh. Faktor mempengaruhi penentuan tujuan pembelajaran. Jadi siswa itu minimal bisa apa kah? Nyalain Bisa ngetik. komputer, Oh, Ya, bisa setup komputer gitu. ya bisa matiin komputer. Nah, Iya. jadi untuk mempengaruhi penentuan tujuan itu kita harus paham betul tentang karakteristik siswa lah gitu. Dan kita juga harus relevan dengan industri. Kira-kira materi ini masih relevan nggak dengan kebutuhan industri. Tapi walaupun tidak relevan, tetap itu sebagai dasar gitu ya. Oke, mungkin itu Mas Bayu. baik Kak, terima kasih. Jadi yang harus diutamain juga tuh tadi kemampuan dari siswa awal ya Pak. Betul. Kayak kalau mau buat pelajaran apa ya harus dicek dulu supaya nanti pas lagi jalan kita bisa menyesuaikan lagi gitu. Iya, misalkan kamu antena, pasti kan harus bisa eagle dulu. Pasti kan Iya, harus desain, harus paham perhitungan sinyal lah, ya kan, fisika lah. Aduh, ya macam-macam intinya deh. biar gampang lah Pak ya ke depannya gitu. Kalau udah paham Ya, dasar-dasar lainnya. betul-betul. Jadi harus paling dasar yang harus kita pahami. Karena bocah SMP masuk ke SMK, ya kan? Iya, Kayak gitu. berasa tuh dulu pas lagi awal bingung tuh Pak saya. Wah, betul. Apalagi dari SMK yang beda jurusan, dari SMA. SMA 6 apa itu jurusannya? Nah, AC ya? dulu saya masih seimbang sih sama yang sekarang. Kan dulu inian apa sih TDK ini Oh, elektronika TDK. daya mau komunikasi Nah, pas itu lagi masuk sekarang sinyal-sinyal tuh. alhamdulillah nyambung. Transmisi. Iya, walaupun dulu pas lagi Iya. di SMK tuh nggak pelajarannya nggak begitu masuk banget sih Pak. Mungkin awal-awal Mm-mm. kali ya. Iya, nanti sadarnya ketika kamu jadi guru, Mas. Baru enggak. Bener Pak. Wah, ini ya ternyata ya. Jadi terpaksa harus dipelajari. Baik Pak, Oke, mungkin oke terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Mungkin oke. segitu aja dari saya bisa dilanjutkan Oke, oleh teman saya. Baik, tadi kita sudah mendengar ya pemaparan dan juga jawaban dari